Platul Husna SPD MPD. Oke, baik, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari apresiasi sastra anak. Yang pertama itu, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak di SD? Yang saya pelajari itu tentang pengertian dan jenis-jenis sastra anak dan merupakan strategi mengajar sastra anak di SD. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat memahami dan mengapresiasikan sastra anak serta mengembangkan kemampuan untuk menganjurkan sastra anak di sekolah dasar dengan lebih efektif lagi. Yang kedua itu, bagian mana yang menurut Anda pembahasan yang paling penting dalam pembelajaran sastra anak dan alasannya? Menurut saya, Bu, bagian yang paling penting dalam apresiasi sastra anak itu adalah tentang pembelajaran puisi, yang dimana alasannya karena puisi itu merupakan sangat mempengaruhi minat bakatnya siswa di sekolah dengan menggunakan kemampuan anak dalam membaca serta membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa. Selanjutnya, dalam konteks bahasa sastra anak sebagai calon guru SD, manakah materi yang menurut Anda yang tidak perlu dan berikan alasannya? Menurut saya, Bu, materi yang tidak perlu itu sebenarnya tidak ada. Karena alasannya sebagai guru SD itu harus fokus untuk membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya dalam membaca dan membuat apresiasi mengenai sastra yang lebih baik, yang dimana materinya itu akan lebih relevan dalam mengajarkan sastra anak dan dalam pemilihan sastra anak yang tepat. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Oke, Bu, materi yang ingin saya pelajari itu tentang strategi mengajar sastra anak di sekolah. Di mana saya ingin mempelajari tentang cara-cara efektif saya sebagai calon guru untuk mengajarkan apresiasi di dalam kelas, yang dimana dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis yang baik serta membuat anak-anak itu menjadi kreatif dan minat bakatnya dalam berbahasa sastra dengan lebih baik lagi. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi dan apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan sebelum membaca puisi. Pertama itu saya mencarinya di dalam aplikasi Google, yang dimana saya mencari tentang puisi nasional dengan berjudul Aku, karya Khairil Anwar, dan saya mencarinya itu dengan memahami latar belakang tokoh dengan gaya pembacanya dan penulisannya. Yang kedua itu saya menentukan gaya bahasa saya dalam penyampaian pembacaan puisi saya dengan menggunakan kata-kata yang baik. Yang ketiga itu saya berusaha menghayati emosi yang terdapat dalam puisi, yang dimana tentang perasaan, suasana hati, dan sesuai dengan pembuatan puisi tersebut. Dan saya menggunakan suara dan irama yang mampu meningkatkan kemampuan saya dalam membaca puisi. Baik, Bu, kekurangan saya dalam membaca puisi adalah saya itu kurangnya dalam pemahaman membaca puisinya secara langsung. Yang kedua itu saya kesulitan dalam menghayati emosi yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang ketiga itu saya harus meningkatkan lebih tingkat lagi kemampuan saya dalam memaknai serta memahami puisi tersebut. Dengan itu
kekurangan yang saya alami dalam membaca puisi, sehingga saya dapat berusaha dalam meningkatkan kemampuan saya dalam membaca puisi. Memberikan nilai saya 4, di mana saya kurang memahami serta kurang menghayati dalam membaca puisi, di mana saya akan lebih lagi berlatih dalam membaca puisi sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menghayati puisi serta membacakannya dengan efektif dan baik. Golden moment yang saya lakukan selama perkuliahan berlangsung itu ada 2, Bu. Yang dimana pembelajaran yang paling membekas menurut saya itu saat membaca puisi anak, yang dimana puisi itu menurut saya itu sangat indah dan sangat mengharukan, karena saya lebih memahami tentang perasaan dalam membaca puisi serta dapat mengembangkan imajinasi dan emosi kita selama membaca puisi. Kalau sampai waktuku ku mau seorang kan merayu, tidak juga engkau, tak perlu sedih-sedih itu. Aku ini binatang jauh dari kumpulannya yang terbunuh. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih berikat. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, baik, sekian dari video puisi saya. Terima kasih. Oke, Bu, selanjutnya sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada pembelajaran mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Oke, Bu, menurut saya satu kata dalam pembelajaran apresiasi anak itu adalah inspirasi, yang dimana mata kuliah apresiasi anak itu merupakan inspirasi bagi saya yang untuk memahami serta mengapresiasi sastra anak itu di dalam kelas. Sebagai seorang guru, saya dapat mengembangkan kemampuan saya untuk mengajarkan sastra anak itu di sekolah dengan lebih